wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya anak-anak? Saya yakin kalian semuanya bersemangat dan mudah-mudahan kalian selalu sehat. Apalagi masih dalam kondisi kayak seperti sekarang ya. Kalian tetap harus sering memakai masker. Bukan sering ya, malah selalu pakai masker ketika bepergian. Sering cuci tangan dan jangan lupa jaga jarak. Nah, anak-anak, seminggu yang kemarin kita sudah melaksanakan PAS. Bagaimana nih kemarin hari soalnya? Pasti mudah lah karena saya yakin kalian sudah belajar dan mudah-mudahan nilai-nilainya semuanya bagus. Nah, anak-anak, hari ini kita akan pembahasan PAS Civic and Social Studies. Yuk kita ikuti bersama. Kita akan membahas soal PAS. Yang pertama yaitu tentang globalisasi. Jadi, apa itu globalisasi? Globalisasi itu adalah proses semakin menyatunya dunia. Globalisasi juga dapat diartikan sebagai proses saling terhubungnya seseorang, sekelompok orang, atau suatu negara dengan negara lain di dunia. Nah, ini dari penjelasan globalisasi dari sisi yang ini. Tapi kalian juga boleh menjelaskan juga dengan pemahaman kalian sendiri. Selanjutnya, nomor 2 itu globalisasi. Nah, bukti globalisasi itu apa ya? Nah, ini ada banyak sebenarnya, tapi Miss menyebutkan beberapa, silahkan kalian hanya perlu menjelaskan 2 saja. Ada periklanan, pariwisata, migrasi, komunikasi, terus kalian tambahkan penjelasannya. Atau bisa juga nih, misalnya kalian melakukan Zoom, melakukan video call, melihat live Instagram, live YouTube, itu juga termasuk bukti adanya globalisasi. Nah, selanjutnya tentang dampak positif globalisasi. Ini juga ada banyak, beberapa di antaranya yaitu memudahkan individu berkomunikasi antar negara dan lebih murah biayanya. Kemudian saling mengenal dan memahami perbedaan budaya satu sama lain meskipun berbeda negara. Selanjutnya ini tentang ekspor dan impor. Apa itu yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Yaitu bahwa ekspor itu kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan impor itu kegiatan membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Nah, apa saja manfaatnya? Nah, manfaatnya ini kita akan sebutkan satu saja. Untuk ekspor itu meningkatkan devisa atau pendapatan negara. Sedangkan manfaat impor meningkatkan pendapatan negara melalui biaya impor dan pajak. Nah, anak-anak, selanjutnya nomor 5, ini tentang apa ya? Itu tentang hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia itu sebenarnya kan ada banyak. Nah, kalian cukup menyebutkan satu saja. Misalnya akan memberikan contoh tentang hak asasi pribadi atau personal right. Ada kebebasan untuk bergerak, bepergian, berpindah tempat. Nah, masih banyak yang lainnya juga. Silakan ke yang menurut kalian mudah, yang kalian ingat itu apa, itu yang kalian tulis. Selanjutnya yaitu tentang diskusi. Nah, bagaimana cara menyampaikan gagasan yang baik dalam sebuah diskusi ini? Menyampaikan pendapat dengan objektif. Kemudian pendapat yang disampaikan tidak a priori. Kemudian jangan emosi, jadi nggak boleh emosi nih. Argumen yang logis. Tapi kalian juga boleh, misalnya ada yang menuliskan berpendapat dengan sopan. Terus ketika ada teman yang sedang berpendapat, yang lain mendengarkan. Nah, itu juga termasuk cara yang baik. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan voting? Voting adalah pemungutan suara karena tidak tercapai kata mufakat. Jadi ketika orang sudah melaksanakan musyawarah nih, udah ada yang berpendapat, ternyata tidak mencapai keputusan, maka akhirnya ditemulah yang disebut dengan voting, yaitu pemungutan suara yang terbanyak. Selanjutnya yaitu tentang perusahaan asing yang ada di Indonesia. Jadi memang tidak bisa kita pungkiri bahwa di Indonesia itu sudah banyak sekali perusahaan asing dan itu memberi keuntungan dan kerugian. Coba kita bahas keuntungan dan kerugiannya. Nah, dari segi keuntungan, misalnya menyediakan lapangan pekerjaan. Karena ada didirikan perusahaan, otomatis kan membutuhkan pekerja. Nah, bagi orang-orang yang mencari pekerjaan, itu kan lapangan pekerjaan yang memang dia bisa bekerja di situ. Kemudian, tapi selain keuntungan, ada juga nih kerugiannya. Bahwa hasil kekayaan alam Indonesia tidak dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat, karena dikuasai oleh negara lain. Tapi sebenarnya keuntungan dan kerugiannya bukan hanya ini. Jadi silahkan kalian juga boleh menyebutkan selain ini.
Nah, 9 tentang Abu Bakar Siddiq. Jadi Abu Bakar Siddiq beliau adalah sahabat Rasul dan beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Nah, mengapa beliau mendapatkan julukan As-Siddiq? Ya karena Abu Bakar termasuk orang yang tidak ragu sedikit pun ketika Rasulullah menyebut dirinya telah bertolak ke Baitul Maqdis dalam waktu semalam saat peristiwa Isra Mi'raj. Ia percaya penuh ucapan Rasulullah. Jadi beliau orang yang langsung membenarkan, langsung percaya. Nah, kemudian kita coba menjelaskan 3 kepemimpinan Abu Bakar Siddiq. Berani, kuat pendirian dan tegas, sabar dan rendah hati. Nah, ini juga ada sebenarnya selain ini, kalian belum menyebutkan ini atau selain ini, tapi ditambahkan penjelasan ya anak-anak. Nah, ini yang terakhir, salah satu pilar budi mulia itu faith in Allah. Apa yang dimaksud dengan faith in Allah? Jadi faith in Allah itu adalah beriman pada Allah. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari pasti sangatlah banyak ya. Nah, ini misalnya memberikan beberapa contoh, ada sholat duha, membaca Al-Quran, dan lain-lain. Nah, begitu saja anak-anak, itu tadi 10 nomor yang sudah kita. Nah, tadi kita sudah melaksanakan pembahasan bersama ya dari nomor 1 sampai nomor 10. Gimana nih kira-kira jawaban kalian? Bisa yakin pasti semuanya sudah maksimal. Insya Allah nilainya semuanya bagus. Nah, anak-anak, itu saja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.